Kolbu kita biasanya sibuk dengan urusan dunia, sekarang sibuk dengan zikir kepada Allah. Ini yang kita rasakan begitu ketemu guru agung sahabat. Tadinya kayaknya kolbu untuk zikir kan susah banget. Yang ada dunia sampai ke bawah ketika kita sholat. Allahu Akbar. Idealnya kan ketika kita mau akbar yang kita khusus, yang kita ingat cuma Allah. Begitu Allahu Akbar, urusan dunia terbayang semua. Tadi ada janji sama si fulan, kebayang sih. Kenapa? Karena tidak ada koneksi antara kolbunya dengan Allah. Dan ini susah Pak, kalau kita belum ditalkin. Sekalipun kita mengikuti pelatihan sholat khusyuk di hotel berbintang dengan biaya yang mahal, kita tanya, kira-kira instrukturnya sudah khusyuk atau belum? Tobatlah kembali kepada ajaran yang benar. Jadi murid aja berat, ngaku lagi jadi musyrik. Bapak tangannya laku nih, cium tangan pulang balik. Kalau wali boleh wali, atau wali sinetronnya lagi viral dari Malaysia. Dia mengajarkan orang untuk menuju kepada Allah, tetapi dalam bentuk kritik sosial sebenarnya. Jadi tobat itu kembali dari melakukan perbuatan dosa, kembali kepada Tuhan. Dari senang mengoleksi sifat-sifat tercela, kembali mengoleksi sifat-sifat terpuji. Ini kadang sifat tercela kita senang koleksi. Mohon maaf ibu-ibu, bukan di sini, di tempat saya sono. Itu hampir mayoritas ibu-ibu itu hobinya monyong mulu kayak urusan. Kalau tetangganya beli sesuatu, dia bisikin suaminya, Pak, tetangga kita habis beli ini, kita beli apa? Selalu iri. Yang lebih parah lagi kalau sampai kepada tingkat hasad. Hasad itu taman nizawan nikmati anil ghair. Dia berupaya untuk menghilangkan nikmat yang diterima oleh orang lain. Ada orang lain dapat nikmat, bukannya bersyukur, dia malah semot dan berupaya supaya nikmat itu hilang dari orang tersebut. Kan penyakit kolbu yang sangat berbahaya. Hasad. Nah, maka tobat itu kembali dari kita mengoleksi sifat tercela seperti hasad tadi, kembali kepada sifat-sifat terpuji. Dan bukan berhenti sampai di situ. Tobat itu kita harus berupaya kembali dari tadinya hidup bergantung kepada duniawi, hanya bergantung kepada Allah. Kolbu kita biasanya sibuk dengan urusan dunia, sekarang sibuk dengan zikir kepada Allah. Ini yang kita rasakan begitu ketemu guru agung sahabat. Tadinya kayaknya kolbu untuk zikir kan susah banget. Yang ada dunia sampai ke bawah ketika kita sholat. Allahu Akbar. Idealnya kan ketika kita mau akbar yang kita khusus, yang kita ingat cuma Allah. Begitu Allahu Akbar, urusan dunia terbayang semua. Tadi ada janji sama si fulan, kebayang sih. Bahkan Pak Mukid tadi lagi maku itu paluknya nggak ketemu begitu sholat ketemu. Tadi saya naruh palu di sana, ketemu itu saat sholat. Kenapa? Karena tidak ada koneksi antara kolbunya dengan Allah. Dan ini susah Pak, kalau kita belum ditalkin. Sekalipun kita mengikuti pelatihan sholat khusyuk di hotel berbintang dengan biaya yang mahal, kita tanya, kira-kira instrukturnya sudah khusyuk atau belum?
Di Jakarta itu ada Pak pelatihan sholat khusyuk di hotel berbintang. Saya ketemu sama instrukturnya. Saya tanya, Ustaz dari instruktur pelatihan sholat khusyuk, Ustaz sudah khusyuk belum? Jawabannya apa? Jawabannya begitu. Fulus. Ujung-ujungnya bisnis. Jadi tobatnya jangan berhenti, dilanjutkan kepada ketergantungan kita kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun yang ada di dalam qalbu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari alam darajat tingkat kepada alam purba. Alam darajat itu alam syariat. Maka kalau orang-orang berdoa minta surga, jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, itu ada di level alam darajat yang bisa diraih dengan kita istiqomah mengamalkan ilmu syariat. Kalau orang toriko jangan berhenti di situ, yang dikejar adalah alam purba. Di alam purba itu surganya nggak ada kenikmatan. Kenikmatan yang digambarkan di dalam Al-Quran, ada bidadari, apa aja yang kita pengen ada, itu nggak ada di alam purba. Tapi yang ada di situ hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan mana? Kenikmatan tertinggi nanti di akhirat itu Pak, kenikmatan ketika kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di alam purba. Maka tobatnya harus sampai ke sana. Oleh karena itu untuk segera menuju ampunan Allah, kuncinya adalah dengan tobat dan talqin. Sebab dengan talqin itu maka kita ibarat memotong pohon sampai ke akarnya, hanya dicabut, nggak bakalan tumbuh lagi. Kita tahu. Sehingga kata Tuhan Syekh Abdul Qadir dalam Sirul Asraf, beliau mengatakan fatalqinu alatun taqta'u masih wallahi min qalbil mutalaqi. Talqin itu adalah alat untuk memutus sesuatu selain Allah dari qalbu orang yang ditalqin. Yang tadinya qalbu kita bergantung terus kepada dunia, begitu ditalqin, ditanamkan kalimat tauhid oleh Syekh Mursyid yang kamil yang memiliki karakter taqiyin naqiyin mimma siwallah, maka tertanam kuat di dalam qalbu kita akarnya, sehingga ketika angin besar menghantam gak bakalan terangkat itu akar. Yang goyang cuma kepalanya. Dan pohon yang akarnya kuat kalau kena angin besar yang goyang apa ya? Dahannya kan, daunnya. Begitu pula orang yang sudah ditalqin, yang sudah ditanamkan oleh Syekh Mursyid yang kamil, Syekh Mursyid yang asli, ditanamkan di dalam kalbunya kalimat la ilaha illallah. Maka ketika dia dihadapkan dengan berbagai persoalan hidup, dia tidak akan pernah stres, dia tidak akan pernah gelisah, tetapi yang goyang adalah kepalanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang goyang kepalanya, bukan pantatnya yang goyang. Kalau yang goyang pantat dangdut. Bedanya orang pecinta dangdut dengan pecinta dikir. Beda-beda tipis. Yang pecinta dangdut yang goyang pantat, yang pecinta dikir yang goyang kepala. Jadi caranya untuk menuju ampunan Allah. Yang kedua, bersama siapa kita menuju ampunan Allah? Jadi orang yang ingat kepada kematian, dia akan bersegera menuju ampunan Allah. Bersama siapa? Setelah kita tahu dari caranya dengan tobat dan talqin, lalu bersama siapa? Guru kita Abah Anom di dalam kitabnya Miftahus Sudur, beliau menjelaskan kalau kita ingin menuju ampunan Allah, melakukan perjalanan cepat menuju kepada Allah, maka kita harus bersama rombongan maka hadihil qawafil ruhaniyah, bersama rombongan ruhani. Gak bisa sendiri-sendiri. Rombongan rohani yang supirnya itu sudah hafal jalan. Kalau supirnya nggak hafal jalan, akhirnya susah, bentar-bentar mampir ke rest area, ngopi dulu, ke toilet dulu. Begitu keluar dari toilet dia bilang saya dapat wangsit.
dari langit, pikirnya dirubah, tidak lagi lah dilolok kali ini, goyang kepala. Ketika ada yang nanya, aku akhirnya dirubah goyangnya, ini dapat waksa. Saya bilang, karena saya adalah menjadi, waduh, inilah wali. Siapa? Wali. Tonton betul menjadi. Durasinya panjang banget cuma. Saya sekilas lihat. Bersama rombongan rohani. Kalau kita ingin cepat menuju kepada Allah, tanpa bersama dengan rombongan rohani, dijamin kita akan tersesat. Karena perjalanan menuju kepada Allah itu godaannya luar biasa. Kalau godaan setan mungkin kita mampu mengatasi, tapi godaan nafsu yang ada di dalam diri kita, ini yang kita sulit. Apalagi nafsu yang samar. Hati-hati dengan bisikan nafsu yang samar. Ini yang paling sulit. Tanpa bimbingan rohani mursyid, ini susah. Jadi orang yang ingat kepada kematian, maka dia akan selalu segera menuju ampunan Allah. Yang kedua, orang yang selalu ingat kepada kematian, dia hidupnya akan selalu muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri, evaluasi diri. Saya mau nanya sama ikhwan di Balaraja ini, setiap hari ingin muhasabah kan? Muhasabahnya tahunan, setiap malam tahun baru. Kita adakan muhasabah umroh, itu setiap hari tahun baru. Sayyidina Umar bin Khattab itu melakukan muhasabah setiap hari tidur. Nah, di dalam melakukan muhasabah itu ada 3 hal yang kita evaluasi. Yang pertama, sejauh mana tingkat ketaatan kita kepada Allah di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Dari mulai bangun tidur sampai kita mau tidur kembali, berapa persen perintah Allah yang kita lakukan dan berapa persen perintah Allah yang kita abaikan. Mulai bangun tidur, apa perintah dari Rasul? Baca doa tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dijalanin enggak? Umumnya orang bangun tidur bukan baca doa tidur, tapi yang dicari HP. Yang dicari HP. Istrinya aja di pinggirnya nggak dicolek. Jadi cari HP. Begitu HP belum ketemu, marah. Padahal itu awal dari kehidupan kita di hari itu. Bagaimana kita akan mendapatkan keberkahan di hari itu kalau kita mengawali kehidupan di hari itu tidak mengucapkan doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ini awal kehidupan pada hari itu kita awali dengan memuji Allah sebagai bentuk rasa syukur. Semalam sudah ditidurkan sampai pulas, sampai mimpi, sampai jam 2 malam sudah lewat. Jam 2 malam lewat. Sholat isanya juga menjelang subuh. Begitu ditanya, aku sholat isanya menjelang subuh, ikhwan kritikan Suryalaya, saya ngamalin manqobah Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir itu melakukan sholat subuh dengan wudu sholat isya. Saya pun mampu melakukan sholat subuh dengan wudu sholat isya, tapi isyanya menjelang subuh. Begitu assalamualaikum adzan subuh. Ini manqobah saya amalkan berhasil. Wah, ini keblinger ketika menarik ngantuk gitu. Bagaimana jam 2 malam itu bangun? Saya sih ngakuin Pak, jujur, saya pribadi kadang bangun kadang-kadang. Latihan berat kita riyadhah ketika di Suryalaya waktu ikut upgrading 2, upgrading 2 itu baru angkatan 1 Pak. Nah, saya ikut angkatan 1 ketika ngerasa aja masih hidup. Itu baru angkatan 1 sampai sekarang belum lagi. Itu dapat riyadhah mandi sebelum tidur.
40 malam, terus dilanjut lagi jam 2-nya belum mandi, lulus 40 malam. Begitu 40 malam lulus, Riyadhah sukses. Riyadhah 40 malam, malam 41 bablas bangunnya subuh. Ini namanya gak berhasil. Namanya berhasil Riyadhah itu selesai 40 malam dilanjutkan terus sampai sepanjang usia kita dipanggil oleh Allah. Itu namanya orang istiqomah. Ini ngejar Riyadhah, tapi ngejarnya targetnya 40 malam. Setelah itu gak pernah lagi 14. Dikeliru. Itu saya pada itu. Sehingga istri saya makanya saya ajak supaya bisa ngurusin saya. Kalau saya ada salah-salah, istri saya pasti negur. Ya disampaikan tadi belum diamati. Takut sama Allah. Itu manfaatnya kalau ceramah buat istri begitu. Dan kita harus legowo, murid awal itu gak boleh punduk. Gak boleh ketika nasihat, saya ini ustaz, saya sudah alim. Murid awal gak begitu. Ketika diberikan nasihat, terima. Memang iya, males. Tapi kalau saya lihat wajahnya Ikhwan Balaraja di dalam mobil, ini istiqomah kalau jam 2 malam. Amin ya robbal. Jam 2 malam ngapain? Tidur lagi. Ya Allah. Makanya kemarin saya di majelis Nurul Iman juga di Kreo, saya sampaikan itu buku tuntunan ibadah Suralaya tipis banget, tipis tapi dipraktekinnya berat, tipis kan, dipraktekinnya berat. Kalau kita bisa istiqomah atau ngamalin buku yang tipis itu, wah itu luar biasa, langsung jadi wali. Tangannya laku, masa jangan ngaku musik. Sekarang juga kita sudah jadi wali murid. Tapi pikir bukan untuk itu. Pikir bagaimana kita dekat dengan Allah. Makanya ilahi anta maksudi wa ridha kamabubi selalu dibaca setiap dia. Jadi untuk menuju kepada Allah harus terus menerus kita melakukan evaluasi. Bagaimana perintah Allah sudah kita laksanakan belum? Perintah Rasul sudah kita laksanakan belum? Kalau belum ada yang belum kita laksanakan, maka kita contreng. Oh besok saya harus meningkat lagi, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin meningkat, bukan semakin menurun. Dievaluasi. Yang kedua yang harus kita evaluasi adalah sejauh mana ketaatan kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali, adakah dosa yang kita lakukan? Untung Allah memiliki sifat rohim. Di dalam tafsir Munir Marohadi, Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, kita bangga orang Banten, dia punya ulama besar tingkat internasional, Syekh Nawawi. Itu tafsirnya kan terkenal, tafsir Munir. Beliau mentafsirkan Ar-Rahim di dalam surah Al-Fatihah itu dengan ay alladhi yasuru alaihi udunuba fitiyah. Ar-Rahim itu kata penafsiran beliau adalah zat yang selalu menutup dosa-dosa hambanya di dunia. Coba bayangkan kalau kita dosa-dosa kita di dunia tidak ditutup oleh Allah, kira-kira kita bisa berinteraksi dengan sesama orang? Bisa hadir dari tempat mana kini? Semalam saya habis berbuat dosa, lalu sama Allah dicap itu jidat kita, distempel, habis melakukan perbuatan dosa, berani hadir dari majelis ini? Tidak berani. Karena penuh stempel dosa. Tapi dengan sifat rohimnya Allah tutup dosa-dosa yang kita lakukan, agar manusia bisa terus berinteraksi dengan sesama manusia.
kita lakukan evaluasi. Berapa persen pahala yang kita hasilkan dibandingkan dengan dosa kita? Banyakkan mana? Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saja dengan obat tadi, orang sekali berbeliau yang sudah mendapatkan predikat wali kutub, Ghausul A'dham, dan banyak gelar-gelar yang lain. Beliau mengakui dengan kerendahan hati di pusaranya baginda Rasul bahwa dosa beliau itu lebih besar daripada gulungan ombak di lautan. Tadi kan narkobanya dibacakan begitu kan? Itu orang sekelas Tuan Syekh Abdul Qadir. Beliau mengakui, menyadari bahwa dosanya itu lebih besar daripada gulungan ombak di lautan. Nah, bagaimana dengan kita? Kok kita merasa bersih dari dosa? Itu gunanya muhasabah, evaluasi. Oh, ada dosa yang telah saya lakukan. Contoh, besok jangan dilakukan. Yang ketiga, evaluasi yang harus kita lakukan adalah evaluasi terhadap tingkat hoflah kita kepada Allah. Tingkat kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 kali 24 jam, berapa persen kita ingat kepada Allah, berapa persen kita lupa kepada Allah. Banyakkan ingatnya, banyakkan lupanya. Banyakkan ingatnya, itu hoflah. Padahal hoflah ini maksiat terbesar. Maksiat terbesar kepada Allah itu adalah hoflah. Bersyukur kita ketemu dengan musyrik. Hoflahnya sedikit demi sedikit dikikis. Dengan apa? Dengan terus menerus mendawamkan zikir hofi. Zikir hofi itu kan melatih kita supaya kita nggak hoflah. Setiap napas yang kita hembuskan selalu diiringi dengan itu kan. Kamu udah hafal tuh dikira hoki lah, pakai apa kan? Kita yang ngasih salah. Itu mursyid mengajarkan kepada kita bagaimana supaya Anda tidak hoplah, maka teruskan hidupkan kolbu Anda dengan zikir hoki. Setiap kali napas, ibu-ibu lagi jalan asal. Bapak ibu jalan keluar rumah langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya yakin besoknya ditangkap. Ini orang kena apa? Bapak ibu masuk ke WC haram, dibatasi oleh waktu dan tempat. Tapi ada zikir yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, yakni zikir hobi. Lagi duduk begini, kolbunya ketemu. Dan ini kalau tidak ditampilkan oleh mursyid, nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Ini ilmu mahal. Terus kita evaluasi. Banyakkan hoflahnya, banyakkan ingatnya. Orang kalau hoflah kepada Allah, itu 3 alat vital yang Allah berikan kepadanya nggak bakalan berfungsi. Apa 3 alat vital itu? Akal, mata, telinga. Kalau orang hoflah kepada Allah, Allah kasih akal, dia tidak akan bisa menggunakan akal itu dengan baik. Tidak akan mampu memahami ayat-ayat Allah. Kalau orang hoflah, Allah kasih telinga, dia tidak akan bisa menggunakan telinga itu dia dengan baik. Kalau dia hoflah, dia kasih mata, dia tidak akan bisa menggunakan mata itu dengan baik. Sehingga dalam Al-Quran surah Al-A'raf itu Allah tegas nyatakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am Barhum ador, ulaika humul ghafilun. Orang yang tidak mampu
memfungsikan tiga alat vital tadi, akalnya nggak berfungsi, matanya nggak berfungsi, telinganya nggak berfungsi, maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu kal an'am, seperti binatang ternak, walhum adhur, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Ini bahayanya. Mengapa dia nggak mau memfungsikan? Karena hoplah, lalai kepada Allah. Banyak kasus di akhir zaman ini, Pak. Orang-orang yang tidak mau memfungsikan itu tadi. Ada anak bunuh orang tuanya, ada nggak? Kalau lihat berita kan begitu. Ada kakek-kakek ngambilin anak masih diusir. Ini kan perilaku, bukan perilaku manusia seperti itu. Akibat hoplah itu. Maka dengan muhasabah, dengan evaluasi, sejauh mana tingkat hoplah kita, apakah banyakkan hoplahnya atau kebanyakan dikirnya? Maka saya tadi hoplah, soundtrack. Ini orang yang tidak mati. Makanya selalu kan. Jadi saya coba terus. Sebelum sholat zuhur makan dulu. Karena kalau di Jakarta itu makannya setelah sholat. Jadi saya menyesuaikan nanti. Iya kan, orang sekarang pinter dalil kan, lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Itu aku tuh kayak gitu. Kan dalilnya begitu kan. Itu dalil casuan. Yang kedua, mengapa ziarah itu penting? Tadi kan mengingat masyarakat. Karena dengan ziarah kubur itu kita akan bisa mengambil pelajaran dari penghuni kubur yang kita ziarah ini. Mengambil pelajaran yang akan kita amalkan dalam kehidupan kita. Waliullah, Bapak Ibu sekalian, itu meskipun jasadnya tidak ada di dunia, sudah berada di alam barzakh, tapi mereka masih mampu mengendalikan roda perekonomian di dunia, masih mampu memberikan makan kepada orang yang hidup. Waliullah. Ingin tahu contohnya? Bapak Ibu setiap tanggal 11 ke Suryalaya, ke Suryalaya kan? Yang sempat punya waktu ke sana, manakib. Di Suryalaya ada siapa? Ada Abah Sepuh, ada Abah. Beliau sudah di alam barzakh, jasadnya nggak ada di dunia, tapi beliau mampu menggerakkan roda perekonomian. Buktinya setiap kali tanggal 11 pas mengakibat, banyak orang berbondong-bondong yang berdagang datang berjualan, roda perekonomian berputar. Orang yang datang nggak punya duit, nggak bisa makan, antri ke dapur, bisa antri makanan, dan itu makanan berkah. Itu orang sudah di alam barzakh bisa menghidupi orang yang hidup, manfaat. Kalau kita masih hidup, mampu nggak kita menggerakkan roda perekonomian? Mampu nggak? Dan kadang-kadang didatengin sama saudara aja kan lebih dari 3 hari ngedumel. Ya kan, saudara datang dari jauh nih. Berapa hari kira-kira nih? Waduh, persediaan dapur nipis nih. Seorang wali mursyid kayak Abraham, ribuan orang datang dikasih makan semua gratis. Ada nggak pesantren yang seperti itu? Ribuan pedagang datang berjualan laku semua. Bahkan banyak ikhwan yang datang ke Suralaya dengan niat manakib, begitu manakib dia malah jalan-jalan belanja. Ada nggak yang begitu? Iwan belanja. Manakib bukan khusus. Ya kan, dari mulai awal sampai akhir asik jalan-jalan belanja shopping. Ini namanya orang sudah di alam barzakh pasti memberikan penghidupan di alam dunia. Kira-kira kita ketika nanti kembali ke alam barzakh bisa seperti itu apa enggak? Itu pertanyaannya.
Pertanyaannya, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Dan bukan hanya mampu menggerakkan roda perekonomian, para aulia Allah yang sudah kembali kepada Allah sekarang di alam barzakh yang mampu mempersatukan umat yang susah bersatu. Ingin tahu contohnya? Kita ziarah Wali Songo. Yang ziarah ke Wali Songo itu kan berbagai macam golongan umat Islam. Kalau kita TKN kan begitu datang langsung kan ila hadratin Nabi Mustafa dan seterusnya kan zikir la ilaha illallah. Ada lagi yang datang langsung hadrah selawat. Dan apakah kita saling menyalahkan? Gak ada, masing-masing sibuk dengan dirinya. Ini namanya orang sudah ke alam barzakh tapi mampu mempersatukan perbedaan. Mampukah kita seperti itu? Kita kadang-kadang beda dikit aja kan langsung musuhan. Jadi yang ziarah Wali Songo itu, yang ziarah ke Abah Anom, ke Abah Sepuh itu dari berbagai macam golongan, tapi bersatu dalam rangka bersama-sama berpikir dengan yang punya makom itu. Sebab ketika kita ziarah lalu kita berpikir di situ, para aulia Allah yang ada di makbarah itu yang ikut berpikir. Jadi kalau kita ingin selalu berpikir bersama dengan Abah Anom, sering-sering ziarah ke sana saudara. Jadi ketika kita ziarah Pak, kita berpikir itu yang ada di dalam kuburan untuk berpikir. Memang ada penjelasannya Ustaz. Apa sekarang kan begitu kan? Dalil lagi. Buka di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah karya Syekh Asy-Syahrawi. Beliau jelaskan bahkan di dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seorang wali yang sudah pindah alam dari alam dunia ke alam barzakh yang mampu berinteraksi secara ruh dengan penghuni dunia. Mampu Pak. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu kan murid kesayangannya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kan seorang ulama besar yang konon para pengikut Wahabi Salafi itu menjadikan beliau sebagai imam besarnya. Beliau orang-orang pengikut Salafi Wahabi menjadikan Ibnu Taimiyah sebagai imam besarnya, tapi tidak mengikuti amaliyah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu seorang sufi, seorang pengamal thariqah, tapi mengapa orang yang mengaku sebagai pengikutnya yakni Salafi Wahabi malah selalu menganggap zikir itu bid'ah? Ini kan kontradiksi dengan muridnya. Gimana mau ngaku? Gimana nanti di alam mahsyar mau diakui sebagai muridnya Ibnu Taimiyah? Cuma ngaku-ngaku aja. Ibnu Taimiyah itu pengamal thariqah. Makanya buku-buku muridnya itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu banyak yang berkaitan dengan tasawuf. Jadi kata Ibnul Qayyim, ruh para aulia Allah yang sudah di alam barzakh itu masih mampu berinteraksi dengan ruh orang yang masih hidup, masih mampu membimbing ruh orang yang masih hidup. Itu. Kalau udah begini jangan pakai otak. Karena otak kita nggak bakalan sampai. Makanya kenapa banyak orang yang nyebrang begitu Abah Anom wafat? Karena pakainya otak. Saya pernah silaturahim dengan salah satu ikhwan, tokoh ikhwan. Ketika saya mau silaturahim, ketua LGTIN di wilayah itu telepon saya, Ustaz, dengar-dengar mau silaturahim ke situ. Iya, kenapa? Jangan. Kenapa? Iya, sekarang sudah berbelok ke tetangga sebelah. Bukan sudah jadi wakil kaki. Enggak apa-apa, saya mau silaturahim. Saya silaturahim, ngobrol, bincang lama. Dari obrolan itu, video kaget. Dia bilang, Mas, menurut saya itu Mas. Abah Anom sudah tidak ada, tapi saya lihat dia itu setiap kali manakib ikhwannya semakin membludak. Ikhwannya semakin membludak. Terkaget-kaget.
Saya bilang gak usah kaget, itulah waliullah yang sesungguhnya. Sebab seorang waliullah ketika beliau sudah kembali kepada Allah, sudah ada di alam barzakh, masih diberikan oleh Allah karomah. Makanya kalau seorang wali meninggal karomahnya hilang, maka dia pasti bukan wali. Itu karomah seorang wali yang Allah berikan. Makanya jangan berpikir dengan otak. Gunakan rasa. Mengapa Bapak pindah? Kembalilah bertobat. Itu tobat masih di kubur. Rupanya karena dapat jabatan makin naik, makin dia akan jabatan. Wah, berat rupanya. Tinggalkan itu makin talqin, jabatan makin talqin yang dianggap jabatan, lebih baik jadi murid aman. Jadi murid kan aman. Jam 2 malam bangun juga aman. Kenapa nggak bangun? Murid. Wajar murid. Ya kan? Pikir sibuk 3 kali. Kenapa 3 kali? Murid. Alasannya sibuk. Malamnya nggak difoto. Boleh 3 kali ketika kita sibuk, malamnya dikondo. Jangan memberatkan guru. Sebab seorang mursyid sejati itu ketika muridnya kedul kayak kita malas, itu yang kondo mursyidnya. Seorang waliullah itu ketika malam dia pikir sebutin seluruh nama murid-muridnya. Coba baca di kitab-kitab Syaikhul Qadir. Seorang wali itu, seorang mursyid itu dia sebutin nama-nama seluruh muridnya. Ikhwan. Kapan tidurnya juga? Nah kita muridnya males banget. Udah dikasih dispensasi 3 kali kalau sibuk, 3 kali terus tak pernah dikotor. Kenapa? Murid. Oh alasannya ada alasan tuh murid. Karena harus menikah. Itulah jadi kita akan bisa mengambil pelajaran dari seorang wali yang sudah pindah ke alam barzakh dengan kita ziarah, sehingga kita hidup di dunia akan mengikuti sepak terjang yang telah dilakukan oleh seorang wali tersebut. Sehingga kata Al-Quran dalam surah Yasin, ittabi'ul saling ikuti para rasul. Kalau kita hidup nggak mau ikutin rasul, ikutin siapa? Ayat lanjutannya, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa huwa muhtadun. Ikuti orang yang tidak pernah minta upah. Itu pakainya mantu. Kan berarti enggak. Rasul terus-menerusnya sampai ke Hadratus Syekh Ahmad Sohibul Wafat Ajur Arifin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Ikuti orang yang tidak pernah minta upah, tidak pernah minta imbalan kepada kalian. Pernah Allah minta imbalan kepada kita? Pernah nggak minta upah? Yang ada Allah memberikan sesuatu kepada kita. Saya asli Tegal, Bapak Ibu sekalian. Seorang mubalik Tegal. Itu ceritanya bulan Ramadan dia berkunjung ke Abah Anom masih sehat. Begitu pamitan mau pulang, dia masuk masjid, nggak pulang-pulang. Masuk masjid dalam hatinya, ngomong dalam hati, kalau saya pulang ke rumah, apa dikasih bumi, dikasih baju masal baru, lebaran nikmat kalian. Dia ngomong dalam hati seperti itu. Baru terucap di dalam hati seperti itu, tiba-tiba pembantunya Abah manggil, Ustaz, kita panggil Abah lagi. Dia kaget, kenapa saudara jiwa pamitan pulang? Sama Abah disiapin kain baru, baju baru, terus duit buat lebaran. Ini buat lebaran ya. Itu langsung nangis, padahal dia ngomong di dalam hati. Jadi seorang mursyid itu malah memberi kepada muridnya, tidak minta. Nah orang-orang yang seperti inilah yang harus kita ikuti. Wahum muhtadun, karena orang seperti ini sudah mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka di dalam ayat lain dipertegas, wattabi sabila man anaba ilayya, ikuti jalan orang yang telah kembali kepadaku, kata Allah. Abang Anom orang yang sudah bisa kembali kepada Allah, ikuti jalannya kalau kita pengen selamat. Gak usah ragu, gak usah bisa berpikir Abang Anom sudah gak ada, maka kita harus pindah mursyid. Gak usah berpikir seperti itu. Ikuti apa yang sudah ditanamkan oleh Abang Anom. Amalkan apa yang sudah diajarkan oleh Abang Anom. Kita ngamalin aja belum mampu istiqomah, tapi semangat pindah ke lain mursyidnya kencang. Kan gitu kan. Ngamalin aja belum istiqomah, coba amalin dulu istiqomah. Jangan kejar karomah. Kita seringkali ngejarnya karomah. Kalau pengen dapat istiqomah dan karomah, cari istri yang namanya istiqomah dan karomah. Dua-duanya langsung dapat itu. Satu lagi, cari istri namanya sakit. Nah, 4 orang satu sudah cari lagi yang namanya mutmain. Wah, itu benar-benar hebat itu. Lengkap. Istri keempat mutmainah, ketiga sakinah, istri kedua istiqomah, istri pertama karomah. 4-4-nya lengkap. Terus sekarang kan gitu, dengan dari sunnah mulu. Sunnah Nabi cuma itu doang. Sunnah yang lain berapa? Itu mah bukan sunnah syahwat. Ada bapak-bapak mau nikahin nenek tua, reot. Terus dengan dari nolong kita nikahin, ada kan seperti itu? Rata-rata ustadz mau nikah lagi itu cari yang masih kinclong. Rata-rata selalu mohon maaf. Jadi itulah mursyid. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang yang tidak pernah minta upah, sebab mereka itu sudah mendapat hidayah dari Allah. Gak perlu ragu, tenangkan keyakinan, amalkan apa yang sudah diajarkan oleh mursyid. Sebab banyak ajaran-ajaran mursyid yang belum mampu kita amalkan sampai detik ini. Itu harus kita akui. Kalau saya jujur Pak, belum mampu ngamalin semua. Pikir jalan hukumnya aja pas-pasan cuma 165. Begitu coba nih naikin jumlahnya baru 500 aja dipantau kayak udah disulah. Apalagi khotamanya cukup 3 kali, kalau sampai sekali-sekali kenceng sampai ingin usul kepada Allah, tapi gak maksimal. Itu saya Pak. Insya Allah Bapak Ibu sekalian enggak. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Sudah jam 11.10, saatnya kita makan siang. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi Mankobah tadi berikan pelajaran kepada kita begitu pentingnya kita ziarah. Maka untuk mensukseskan program tahunan, kalau kita ingin ziarah, kumpulin duit sedikit demi sedikit. Kan tanpa fulus kita nggak bisa jalan dan kaki. Sedikit-sedikit. Setahun sekali itu penting dalam rangka kita supaya ingat kematian, bisa ambil pelajaran dan bisa berzikir bersama dengan para aulia Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim.